Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu apalagi yang kalah. Begitulah salah satu pidato Presiden Prabowo dalam acara peringatan HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul kemarin. Cuplikan pidato Presiden Prabowo itu menanggapi pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tentang mahalnya sistem politik kita, khususnya pemilihan langsung yang saat ini semuanya sudah berakhir. Berarti memang saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem yang sudah kita jalani secara kolosal ini. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Memang sistem ini baru pertama kali pula kita jalani, yakni pemilu serentak tidak saja pileg dan pilpres, tapi juga pilkada yang jaraknya hanya sekitar 9 bulan saja. Jadi kalau meminjam istilah Presiden Prabowo bahwa yang menang saja lesu, apalagi yang kalah, pemilih pun juga lesu. Ini terlihat dari tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, hanya sekitar 60% saja. Paling rendah malah terjadi di Jakarta yang pemilihnya lebih terbuka informasi, hanya sekitar 50% saja. Bagaimana tak lesu kontestan yang menang dan kalah kalau pemilihnya juga separuh saja, padahal ia berkampanye untuk seluruhnya. Serentak-serentak ini mungkin suatu masalah baru pula, atau mungkin puncaknya benar-benar lesu, tidak saja kontestan yang menang apalagi yang kalah, tapi juga pemilih. Ide serentak ini muncul karena kita hampir berpemilu sepanjang hari. Kalau tidak di sini, di sana, atau di sininya dan di sananya lagi. Ternyata ide serentak ini menyerentakkan semua masalah dalam satu waktu. Maka hampir tumbanglah kita. Untung tak ada putaran kedua seperti dulunya. Kalau ada, mungkin tak hanya lesu, tumbang, tapi langsung tewas seketika kita. Tapi masih ada untungnya juga, kita tak berpemilu sepanjang hari lagi. Mau serentak atau tak serentak, masalah biaya politik mahal dalam sistem pemilihan langsung ini sudah kita rasakan pasca pemilihan langsung presiden tahun 2004 dan pilkada tahun 2005. Mahal ya mahal, tapi tak ada pihak yang benar-benar serius mau mengubahnya. Ada pihak yang serius seperti Mendagri Gamawan Fauzi tahun 2009 waktu itu, pihak DPR yang tak serius. Pihak DPR serius mengubahnya tahun 2014 dan sudah disahkan pula undang-undangnya. Presiden SBY yang tak serius dan memveto dengan mengeluarkan perpu membatalkan undang-undang pilkada itu. Jadi selalu saja ada masalah dan tak benar-benar bulat. Kemungkinan setelah memasuki 27 tahun reformasi ini, kita mesti agak serius mengevaluasi total apa-apa yang mesti diubah. Ini bukan lagi soal mengkhianati amanat reformasi atau tidak. Euforia reformasi kala itu juga pelan-pelan harus dikurangi sesuai zamannya. Kalau pemilihan langsung presiden memang tak bisa lagi diubah karena itu ada dalam undang-undang dasar kita. Kecuali undang-undang dasar juga mau diamandemen. Tapi kalau pilkada langsung masih bisa baik lewat mekanisme DPRD maupun tetap langsung. Kuncinya lewat mekanisme yang demokratis. Yang mulai agak kuat idenya tentang pilkada gubernur ditiadakan. Gubernur cukup ditunjuk oleh presiden saja karena ia perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat di daerah. Atau kalau tak ditunjuk presiden, dipilih oleh DPRD provinsi.
Bisa DPRD yang menyaring nama-nama calon gubernur itu lalu diputuskan oleh presiden, atau presiden yang menyerahkan nama-nama ke DPRD lalu DPRD yang memilih dan menetapkannya. Untuk pilkada kabupaten kota bisa tetap dengan menyempurnakan dalam penyelenggaraan yang lebih efisien dan efektif. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sistem politik kita tak mahal, maka asbun saja orang itu. Lembaga-lembaga kepemiluan kita juga terlalu banyak dan hampir-hampir tak ada gunanya. Memang kembali lagi seperti yang dikatakan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, sistem politik yang kita anut sangat menentukan. Kalau semua menganut sistem terbuka dan langsung, pastilah akan sangat mahal. Kalau tertutup maka tak terlalu mahal. Tapi sistem tertutup dikehendaki PDIP dan PKS misalnya, pemilihan lewat DPRD dikehendaki Golkar dan Gerindra misalnya. Tak bertemu, kacaunya di situ. Demokrasi kita memang terlalu berlebihan. Demokrasi itu sendiri sebetulnya barang mewah. Sementara rakyat kita masih banyak yang belum mengalami kesejahteraan. Semua mau dipilih melalui pemilihan langsung, mulai dari kepala desa sampai presiden. Sementara biaya pemilihan langsung itu sendiri mahalnya minta ampun, membebani tidak saja APBN APBD, tapi juga membebani mereka yang terlibat dalam pemilihan itu. Mereka harus melayani pemilih yang Senin Kamis itu, apalagi kalau bukan bantuan langsung pula yang dikehendakinya. Tapi nanti saat pemilihan, yang memilih hanya separuhnya saja pula. Siapa yang tak akan lesu dengan kondisi ini?